Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala subulus salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, di keseharian kita akan selalu menemui soal, selalu menemui tugas, selalu menemui ujian, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan dan juga hasil dari ujian-ujian. Begitu pula di kehidupan kampus, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir, ada juga ujian pendadaran di akhir S1 skripsi, kemudian di tesis ataupun juga S3 disertasi. Bagaimanakah dengan seorang muslim pendadaran nanti di hari akhirat nanti? Dalam salah satu hadis di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 2341 dari Abi Barzah Al-Islami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Barzah Al-Islami, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an. Tidak akan bergeser seseorang yang diuji, beliau berdiri sebelum lolos 4 pertanyaan. Sebagaimana kita ketika S1 ujian skripsi akan diuji di ujian pendadaran, di ujian skripsi yang tentang, kalau di teknik mungkin akan ditanya bagaimanakah pemahaman tentang teknik, metodologinya yang digunakan, rujukan dan juga literasi yang update, ataupun aplikasi dan juga implementasinya dari yang digunakan sampai kepada bagaimanakah itu bisa diterapkan tidak di dalam dunia industri atau di kenyataan atau di lingkungan yang sustainability atau yang berkelanjutan. Ketika di akhirat nanti kita juga berdiri ditanya 4 hal, tidak akan bergeser. La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an. Tidak akan bergeser kaki kita sebagaimana kita ujian skripsi, tesis dan disertasi berdiri, diuji, dan kita akan ditanya 4 hal. Apakah 4 hal itu? Inilah yang menjadi hikmah di kesempatan kali ini dan menjadi nasihat buat khatib dan juga jamaah sekalian. Yang pertama adalah umrihi fima afnah. Untuk apa umur itu dihabiskan? Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal umur kita dihabiskan untuk apa. Pertanyaan tentang umur itu mengingatkan kita dari salah satu hadis diriwayatkan oleh Rawahu Tirmidzi dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW dan kemudian bertanya berkenaan dengan umur ini, ya Rasulullah, ayyun nash khair, seperti apa orang yang baik?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan juga baik, wa hasuna amaluhu wa kathiru amaluhu. Dalam hadis lain, teks lain menerangkan banyak amalnya. Kemudian ditanya juga berikutnya, wakila qala man fa ayyun nas syarr. Seperti apa orang yang tidak baik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sya'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi jelek dalam amalnya. Setiap kita diberikan umur masing-masing, ada yang panjang, ada yang pendek, dan itu dicatat. Kalau di handphone kita ada MMC atau memori internal, di dalam tubuh kita ada yang namanya asbaz zanab. Di dalam tulang ekor di bawah kersik sebesar biji darah menyimpan apa yang kita lakukan setiap saat, setiap detik, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban dengan 4 pertanyaan tadi. Umrihi fima afna, untuk apa umur itu dibagikan, nanti akan ditayangkan seperti time series, diklik kita akan melihat detik per detik kita lakukan sedang ngapain, di kos sedang ngapain, di kamar mandi sendiri sedang ngapain, di kampus sedang ngapain. Itu kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga kita bisa mengisi umur-umur ini dengan kebaikan-kebaikan. Pertanyaan yang kedua setelah umur adalah wa'an ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang sudah engkau dapat, apakah engkau lakukan atau tidak? Setiap Jumat khatib selalu mengingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ataupun nasihat takwa yang lain, ataupun kita ngaji, jangan sampai kita sudah berilmu, dalam istilah psikologi tahu tapi tidak paham, paham tapi tidak sadar, sadar tapi tidak berubah, tidak, sama saja. Maka oleh karena itu biarpun kita sedikit, maka kita berubah dalam diri kita. Yang kemarin sholat masih belum khusyuk, belum khudu, kita tingkatkan, baik itu kuantitas, kualitas maupun conditioning sholat menjadi lebih baik. Karena ini adalah pertama kali nanti akan dihisab dari amal kita. Inna awwala yuhasabu bihi ila abdu fi yaumil qiyamah. Yang pertama kali dinilai IP-nya bagus tidak dari amal kita adalah as-sholat. Fa idza soluhat, ketika sholatnya solih, ketika baik, maka itu baik juga amal kita. Hadirin rahimakumullah, semoga ilmu yang sedikit-sedikit kita dapat, yang penting adalah amalihi, diamalkan, apakah ada amalnya atau tidak. Yang ketiga adalah pertanyaan tentang wa'an malihi, tentang harta kita. Amanah dari mal, dari harta, dari keuangan yang kita diberikan amanah. Untuk mal ini akan ditanya 2 hal. Min aina tasab, dari manakah sebabnya? Yang kedua, min aina anfaqah, kemana dinafkahkan. Itu nanti akan ditanya dan nanti akan dinilai. Wa min aina tasab, sebabnya apakah halal, apakah thayyib, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. 1 rupiah sesen itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan juga kemana itu ditasyarufkan, kemana itu anfaqah, dinafkahkan, apakah digunakan untuk bekal akhirat atau terbuang percuma-cuma. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah umur, setelah ilmu, setelah mal, terakhir ditanya adalah wa'an jismihi fima ablah, keberadaanmu di dunia ini baik atau tidak, di lingkungan kampus baik atau tidak, di depan anak istri baik atau tidak, di masyarakat baik atau tidak. Jismihi fima ablah, nanti akan ditanya di yaumil akhir nanti. Semoga kita bisa melewati 4 pertanyaan bocoran ini, kisi-kisi bocoran ketika nanti pertanyaan di yaumil akhir nanti.
Istri Rasulullah SAW ketika mendengar tentang hadis ini sampai menangis betapa beratnya pertanyaan tadi tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, dan juga tentang keberadaan kita baik atau tidak. Kita akan ditanya nanti. Saksinya adalah teman-teman kita, saksinya adalah anak-anak kita, istri-istri kita, saksinya adalah orang-orang di sekitar kita untuk pertanyaan yang keempat. Maka Rasulullah kemudian menyarankan, maka habis sholat berdoalah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hadirin rahimakumullah, semoga kita dimudahkan dalam menempuh ujian-ujian, baik itu ujian akademik, ujian kehidupan, dan juga ujian-ujian yang lainnya. Dalam hadis rawahu Ibnu Hibban dan juga Ibnu Asyuni dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memberikan tips selain doa supaya kita bisa menjawab 4 ujian di akhir nanti, yaitu doa yang sudah banyak sekali kita hafal supaya dimudahkan dalam semua urusan. Yang pertama adalah sahalakallahu umuruna, semoga dimudahkan dalam semua urusan. Atau dalam hadis ini kita diminta berdoa ketika menghadapi masalah yang berat atau masalah keseharian. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla. Ya Allah, tidak ada syahla, kemudahan, kecuali Engkau yang memberikan kemudahan. Maka Allah yang memberi kemudahan, kita minta kepada Allah kemudahan. Ila ma ja'altahu syahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta syahlan. Dan Engkau menjadikan kesulitan itu mudah bila Engkau menghendaki itu mudah. Hadirin rahimakumullah, kadang kita bermasalah dengan diri kita sendiri yang tidak baik dalam hal pekerjaan, menunda, kemampuan efikasi, kemampuan prokrastinasi, penundaan. Ini menjadi penyakit yang karena sudah bersifat kronis, kronologikal, dididik dari keluarga dan kebiasaan-kebiasaan. Maka oleh karena itu kita juga bisa berdoa sebagaimana di surat Toha ayat ke-25 yang sudah cukup masyhur untuk dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya, dilancarkan bicaranya, dan juga kalau kita ujian hasilnya cukup bagus, pesannya diterima. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa hakim. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana dunyana fiha ma'ashilana. Allahumma aslih lana akhiratana fiha ma'adilana.
ya arhamar rahimin. Allahumma la tadalana ya Allah damban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala hamman illa farajtah wala hamman illa farajtah wala da'inan illa qadaitah wala khajatan min khawadid dunya wal akhirah ya salikan illa qadaitah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.